Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan mengenai ekosistem. Tapi sebelum kita mulai ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Joy Razal Kristianipar dengan NIM terakhir 162. Perkenalkan, nama saya Syakirul Mariandara dengan NIM 4444240160. Perkenalkan, nama saya Eni Pertiwi dengan NIM 4444240156. Perkenalkan, nama saya Arminia Salsabila dengan NIM 4444240135. Nah, sebelum kita bahas tentang ekosistem lebih lanjut nih, kita harus tahu dulu nih apa itu ekologi. Jadi ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, dia itu berasal dari dua kata yaitu oikios yang berarti habitat dan juga logos yang berarti ilmu. Nah, jadi dapat disimpulkan nih kalau ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antar habitat dengan lingkungannya. Dan juga ada beberapa cabang ilmu yang menunjang ekologi, misalnya klimatologi, imunologi, lalu geofisika, geologi, kimia, biologi, planktonologi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem ini sebagai penggabungan di setiap unit di biosistem. Pada ekosistem terdapat komponen biotik serta abiotiknya. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Pada biotik ini terdapat 3 peran yang berjalan pada ekosistemnya, seperti produsen yang akan menghasilkan bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh makhluk hidup pada ekosistem tersebut. Contoh produsen di sini seperti lumut dan tumbuhan hijau lainnya yang tumbuh. Lalu, yang kedua terdapat konsumen. Konsumen tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Maka dari itu, ia akan mengonsumsi bahan makanan yang telah dihasilkan oleh produsen. Contoh konsumen di sini seperti ikan pada ekosistem kolam. Lalu, yang terakhir terdapat dekomposer yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik aslinya atau yang biasa disebut organisme mati. Lalu komponen pada ekosistem yang kedua terdapat komponen abiotik. Komponen ini terdiri dari unsur yang tidak hidup seperti cahaya matahari, air, tanah, udara, serta pH. Lalu terdapat jenis ekosistem. Yang pertama terdapat ekosistem darat atau terestrial, merupakan ekosistem yang ditemukan di darat seperti tundra, taiga, hutan peluru sedang, hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Lalu terdapat ekosistem air atau akuatik, ekosistem yang sebagai lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Ekosistem ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrat, temperatur, dan jumlah material terlarut. Contoh pada ekosistem air ini seperti sungai, danau, dan laut. Interaksi merupakan hubungan yang terjadi antar berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Contoh interaksi dalam ekosistem air biasanya terjadi interaksi antara makhluk hidup yang ada di dalamnya atau yang ada di dalam ekosistem air, contohnya yang ada di dalam kolam ikan, yang biasanya terjadi interaksi antara ikan dan serangga kecil atau tumbuhan air yang saling bergantung satu sama lain. Begitupun dengan ekosistem darat, untuk contohnya yaitu ada kutu daun dengan semut, di mana kutu daun yang dapat menghasilkan madu, dan kutu daun akan dijaga oleh semut dari predator dan parasit. Dalam interaksi ekosistem, terdapat rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan yang sederhana. Contohnya, tumbuhan air yang dimakan oleh ikan herbivora, lalu ikan herbivora yang dimakan oleh ikan karnivora. Sedangkan jaring-jaring makanan, ia merupakan hubungan makan dan dimakan yang lebih kompleks, di mana akan melibatkan banyak organisme. Energi dalam ekosistem terjadi dari matahari ke tumbuhan sebagai produsen, lalu ke konsumen
konsumen melalui rantai makanan. Herbivora memakan tumbuhan, sementara karnivora memakan herbivora. Sebagian besar energi hilang sebagai panas, sehingga hanya sekitar 10% diteruskan ke tingkat berikutnya. Pengurai juga berperan mendaur ulang bahan organik menjadi nutrisi bagi produsen. Selain aliran energi, ada juga yang namanya piramida ekologi, yang menggambarkan aliran energi, biomasa, atau jumlah organisme di setiap tingkat trofik. Energi menurun dari produsen ke konsumen karena banyak yang hilang sebagai panas. Sementara biomasa dan jumlah organisme juga berkurang di tingkat trofik yang lebih tinggi. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies. Jenis-jenis simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, di mana hubungan simbiosis yang menguntungkan kedua organisme. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana hubungan simbiosis di salah satu organisme ini menguntungkan, tetapi yang satu tidak untung dan tidak rugi. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, di mana hubungan simbiosis ini yang satu mendapat untung dan yang satu dirugikan. Selanjutnya yaitu konservasi dan kerusakan ekosistem. Hal ini dapat terjadi karena adanya ancaman terhadap ekosistem itu sendiri. Contohnya peristiwa deforestasi, yaitu menghilangnya kawasan hutan dan berubah menjadi kawasan lain. Perubahan tersebut terjadi secara permanen. Yang kedua yaitu kualitas udara yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan kesehatan manusia dan merusak ekosistem yang ada. Dampak polusi udara terhadap terganggunya ekosistem juga dapat menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu perubahan iklim. Dapat mengganggu ekosistem alami, menyebabkan migrasi spesies, kepunahan flora dan fauna, serta mempengaruhi rantai makanan yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan. Untuk menjaga ekosistem, kita memerlukan upaya pelestarian dan upaya rehabilitasi. Upaya pelestarian contohnya konservasi dan pembentukan kawasan konservasi. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap menjaga ekosistem. Yang ketiga, penelitian dan pemantauan kondisi lingkungan. Kemudian ada upaya rehabilitasi. Yang pertama, reboisasi dan aforestasi. Yang kedua yaitu rehabilitasi lahan basah. Yang ketiga, pemulihan terumbu karang. Dan yang terakhir, pengendalian spesies invasif. Kita ada live report, kita bakal datang ke salah satu ekosistem, jadi enjoy! Halo semuanya, nah sekarang kita lagi ada di kolam ikan. Nah untuk lokasi persisnya kita lagi ada di kampus Untirta Sindang-Sari. Nah di sini kita mau melihat bagaimana makhluk hidup dan lingkungan berinteraksi membentuk ekosistem yang menarik. Yuk kita jelajahi. Nah di kolam ikan ini terdapat beberapa ikan dan juga di sekitarnya terdapat pohon dan juga tumbuhan lainnya membentuk ekosistem yang menarik. Untuk cuaca hari ini juga lumayan cerah dengan suhu di sekitar 29 derajat Celcius. Nah, maka dari itu makanya kolam ikan ini menjadi habitat yang pas untuk ikan dan juga tumbuhan lainnya. Di kolam ini juga terdapat tumbuhan seperti rumput-rumput yang tumbuh di pinggir kolam serta lumut yang bisa menghasilkan oksigen melalui fotosintesis dan menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang ada di dalam kolam. Lalu juga terdapat hewan yang hidup di kolam seperti ikan gurame, ikan nila, lalu ikan-ikan kecil, serta keong yang dapat berperan sebagai rantai makanan. Di dasar kolam ini ada bakteri dan cacing yang berperan sebagai dekomposer. Mereka juga membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam lingkungan. Komponen biotik yang ada di dalam kolam ini terdapat air, cahaya matahari, dan juga tanah. Air yang bersih mendukung kehidupan ikan dan tumbuhan, serta cahaya matahari juga membantu proses fotosintesis tumbuhan. Dan tanah yang berlumpur di dasar kolam dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup yang ada di dalam kolam. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai interaksi. Contohnya ikan yang memakan tumbuhan air dan serangga kecil. Kemudian tumbuhan yang menghasilkan oksigen untuk ikan, serta dekomposer yang membantu membersihkan kolam dengan cara menguraikan sisa-sisa organik. Kolam ini dirawat oleh manusia mulai dari pemberian pakan, penggantian air, dan pengendalian jumlah ikan sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jika kolam ini dirawat dengan baik, maka
ekosistemnya akan tetap sehat. Namun jika pencemaran dan perawatannya yang buruk dapat merusak ekosistem ini. Demikian pengamatan tentang ekosistem kolam ikan ini. Kita belajar bahwa keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu sangat penting. Maka kita harus menjaga lingkungan agar ekosistem tetap lestari. Terima kasih telah menyaksikan live report kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.